Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita sering mendengar istilah new normal. Suatu keadaan yang baru tapi disebut normal, saudara. Artinya ada perubahan yang baru tapi disebut normal. Hari ini kita mau belajar bagaimana suatu perubahan di dalam firman Tuhan yang diambil dalam kitab Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-11. Saudara, dalam ayat firman Tuhan ini mau menceritakan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat air menjadi anggur. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan apa, saudara? Saya bacakan firman buat saudara. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Saudara, dikatakan sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Kita tahu bahwa mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus bukan menyembuhkan orang sakit, bukan berjalan di atas air, bukan membangkitkan Lazarus dari kematian, tetapi merubah air menjadi anggur. Artinya apa, saudara? Yesus lebih tertarik perubahan dalam kehidupan saudara dan saya. Begitupun hari-hari ini kita melihat bahwa sudah banyak terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Di mana masa-masa pandemi COVID-19 ini semua aspek kehidupan berubah. Dari kebiasaan kita yang dulu tidak suka cuci tangan, mungkin yang tidak pakai masker dan tidak jaga jarak, tapi sekarang kita harus sering-sering cuci tangan ya saudara. Juga harus pakai masker dan selalu menjaga jarak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan mau menerangkan bahwa perubahan itu penting buat kehidupan saudara dan saya. Karena apa, saudara? Banyak orang berpikir bahwa mujizat terpenting adalah waktu mereka disembuhkan atau waktu mereka mendapat berkat. Ternyata tidak, saudara. Tuhan lebih tertarik dalam perubahan kehidupan saudara dan saya. Karena buat apa seseorang disembuhkan dari penyakitnya, tetapi karakternya tidak berubah? Begitupun juga bila seorang diberkati secara berlimpah-limpah, tetapi hidupnya tidak berubah. Banyak orang yang tidak bisa diberkati Tuhan. Waktu dia mendapat berkat yang banyak, dia hidup dalam dosa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya, mari kita berubah. Kalau bicara mengenai perubahan, kita bicara mengenai pertobatan. Karena dari bahasa aslinya, bertobat itu ada dua, saudara. Yang pertama adalah perubahan pola pikir. Ya, pola pikir ini kita harus berubah, saudara. Pola pikiran kita ini yang harus diubah hari demi hari. Sehingga pemikiran kita seperti pemikiran Kristus. Amin. Yang kedua, pertobatan itu artinya apa, saudara? Berbalik. Berbalik dari jalan yang tidak benar menuju jalan yang benar. Berbalik dari jalan-jalan dosa menuju jalan-jalan kebenaran. Karena ada banyak kekristenan, mereka hidup dalam dosa. Beribadah tetap, ke gereja tetap, kasih persembahan tetap, tapi hidupnya hidup dalam dosa. Yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya, mari kita berubah. Kita tahu kita tidak sempurna. Hari-hari kita masih hidup dalam dosa. Tetapi yang Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam pertobatan. Mungkin saudara bilang, saya sudah pernah bertobat. Betul, tapi pertobatan itu bukan hanya sekali ya saudara. Pertobatan itu ada dua. Yang pertama waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua,
itu pertobatan setiap hari. Karena bertobat itu harus dilakukan setiap hari, saudara. Karena tidak ada orang yang kebal akan dosa. Tidak ada ya saudara. Siapapun, apapun profesinya, hamba Tuhan pun harus bertobat, saudara. Setiap hari kita harus bertobat. Karena tidak ada orang yang kebal dengan dosa. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bertobat juga artinya apa? Dirubahkan oleh Tuhan. Mungkin saudara hidup saudara hari-hari ini hidup yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi bersyukurlah hari ini kita belajar bahwa Tuhan mau merubahkan hidup saudara dan saya. Tuhan ingin merubah hidup saudara dan saya seperti yang Tuhan ciptakan. Waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya menurut peta dan gambarnya. Amin. Haleluya. Saudara, perubahan dikatakan sebagai perubahan bila terjadi perubahan. Karena ada banyak orang merasa hidupnya sudah bertobat, sudah datang kepada Tuhan, sudah minta ampun kepada Tuhan, tapi dia kembali lagi kepada dosanya. Dia ulangi lagi dosanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hari ini Tuhan berbicara kepada saudara untuk bertobat, untuk berubah, untuk kembali lagi kepada Tuhan, kembali pada jalan yang benar. Mari saudara, kita lakukan. Karena kalau kita cuma sampai menyesali dosa kita, tapi kita kembali lagi kepada dosa kita, itu kita belum berubah, kita belum bertobat. Saudara, Tuhan mau mengubah saudara dan saya. Mungkin saudara bilang, saya udah berusaha, tapi saya tidak bisa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara tekad, saudara berketetapan hati untuk berubah, untuk bertobat, dan minta pertolongan Tuhan, minta Roh Kudus untuk menolong saudara. Saya percaya Roh penolong, Roh Kudus itu menolong saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo kita kembali ke dalam jalan-jalan Tuhan. Kita berubah seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita dapat menjadi anggur yang manis, yang berdampak bagi lingkungan sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi rumah tangga kita, buat lingkungan kita, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, dimanapun tempatnya, keadaannya, saudara boleh menjadi berkat dan nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.